Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama sepakat bahwa sepasang kaki itu termasuk bagian dari anggota wudhu. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai tata cara mensucikannya. Menurut mayoritas ulama, kedua kaki itu bisa suci dengan dibasuh. Sementara menurut sebagian ulama yang lain itu cukup dengan mengusapnya saja. Bahkan menurut sebagian ulama yang lain lagi harus dengan menggunakan kedua cara, yakni dengan membasuh sekaligus mengusapnya. Sesungguhnya hal itu tergantung pada pilihan mukallaf. Nah, sumber perselisihan mereka ini adalah adanya dua versi bacaan tentang ayat wudhu yang cukup terkenal. Maksudnya ialah versi bacaan kata arjulakum dengan dibaca nasab karena diatofkan pada anggota yang dibasuh, yaitu lafadz al-maghsul, dan versi bacaan arjulikum dengan dibaca jer atau khofat karena diatofkan pada anggota yang diusap atau lafadz al-mamsuh. Nah, ulama yang berbeda pendapat bahwa diwajibkan ketika menyucikan keduanya adalah dengan menentukan salah satunya, baik dengan cara membasuh maupun mengusap. Berpendapat mengunggulkan bacaan pertama atas bacaan kedua dan memalingkan makna zahir dari bacaan kedua kepada makna yang kuat menurut mereka dengan cara ditakwil. Sedangkan ulama yang menganggap bahwa dua versi bacaan tersebut sama kedudukannya, di mana versi bacaan pertama tidaklah lebih menunjukkan pada makna zahir daripada versi bacaan kedua, berpendapat bahwa menyucikan sepasang kaki boleh memilih antara mengusap dan juga membasuh, seperti halnya dalam masalah kafarat atas pelanggaran sumpah dan lainnya. At-Tabari dan Dawud Az-Zahiri ini cenderung pada pendapat yang terakhir ini. Sedangkan mayoritas ulama itu memiliki banyak penakwilan terhadap versi bacaan arjulikum dengan berharokat kasroh atau dibaca jer. Penakwilan yang paling bagus ialah menjadikan status kalimat tersebut sebagai atof lafzi, bukan atof manawi, karena hal ini lazim terjadi di dalam penggunaan bahasa Arab. Seperti yang terdapat di dalam syair berikut, la'iba zamanu biha wa ghayyaraha ba'di sawa fil muri wal qatri. Dengan kata wa al qatri dibaca jer, jika diatafkan secara makna tentu akan dibaca rafa, yaitu wal qatru. Sedangkan golongan kedua yang mewajibkan mengusap sepasang kaki menakwil versi bacaan nasab sebagai lafadz yang diatafkan pada lafadz yang lain, bukan pada mana. Contohnya seperti ucapan seseorang penyair berikut, falasna bil jibali walal hadida. Mayoritas ulama merojihkan versi bacaan mereka atau bacaan nasab ini dengan berdasarkan riwayat hadis Nabi yang sahih, yakni sabda beliau kepada orang-orang yang kurang sempurna dalam membasuh tumit saat berwudu, wailul lil aqabi minan nar. Tumit-tumit itu akan celaka oleh jilatan api neraka. Kata mereka, hadis ini menunjukkan bahwa membasuh sepasang kaki adalah wajib. Sebab wajib adalah sesuatu yang jika ditinggalkan berakibat pada sanksi dosa. Tetapi ini tidak bisa dijadikan argumen sebab ancaman tersebut berlaku bagi orang yang tidak membasuh tumit secara sempurna. Pasalnya orang yang mewajibkan membasuh tentu ia mengetahui bahwa kewajibannya adalah membasuh seluruh kaki dengan sempurna. Begitu juga sebaliknya, orang yang mewajibkan mengusap, kewajibannya adalah mengusap seluruh kaki secara sempurna. Hal ini berlaku bagi orang yang memilih salah satu daripada kedua pilihan tersebut, yakni kewajiban mengusap ataukah membasuh. Dan boleh jadi hal ini juga ditunjukkan oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana seorang sahabat berkata, maka kami pun mengusap kaki, kemudian tiba-tiba Nabi berseru, tumit-tumit itu akan celaka oleh jilatan api neraka. Kendatipun hadis ini biasa digunakan sebagai alasan untuk melarang mengusap kaki,
namun lebih tepat sebagai dalil kebolehan mengusap kaki. Soalnya ancaman yang terdapat dalam hadis tersebut terkait dengan ketidaksempurnaan, bukan dengan cara penyucian kaki, baik diusap maupun dibasuh. Nah, bahkan di dalam hadis tersebut sama sekali tidak disebutkan cara pencucian kaki tersebut. Jadi, kalau begitu hadis ini boleh dijadikan dalil kebolehan menyucikan kaki. Dan kebolehan mengusap kaki dalam wudhu ini juga berdasarkan riwayat dari beberapa sahabat dan tabi'in, tetapi hanya ditinjau dari segi makna. Maka dengan demikian, membasuh lebih cocok untuk sepasang kaki daripada mengusap. Seperti halnya mengusap lebih cocok untuk kepala daripada membasuh. Sebab biasanya kotoran yang melekat pada kaki hanya bisa dihilangkan dengan cara dibasuh. Sedangkan kotoran yang melekat pada rambut kepala itu bisa hilang hanya dengan diusap saja. Dan kemaslahatan yang rasional tersebut boleh dijadikan sebagai penyebab adanya sistem peribadatan wajib, hingga syariat memandang adanya dua pengertian substansial, yakni maslahi mengandung unsur kemaslahatan dan ibadi yaitu bersifat ibadah. Yang pertama terkait dengan kebersihan yang dapat dirasakan oleh panca indera, sedang yang kedua terkait dengan kebersihan jiwa dan juga hati. Nah, para ulama juga berbeda pendapat tentang sepasang mata kaki, apakah termasuk yang wajib dibasuh atau yang diusap bagi yang memperbolehkan mengusap. Sebab perbedaan tersebut kembali pada makna ganda istiraq yang terdapat pada huruf ila yang bisa berarti ke atau sampai atau hingga, yang terdapat dalam firman Allah, dan sepasang kaki kalian sampai ke mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Nah, makna ganda dari huruf ila ini sudah dibahas dalam firman Allah, ilal mirfaqaini, yang pembahasannya meliputi makna ganda pada nama al-liyad dan huruf ila. Namun, makna ganda di sini hanya pada huruf ila saja. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan mata kaki. Nah, hal itu disebabkan karena menurut para ulama ahli bahasa Arab dalam hal ini, kalimat al-ka'ab itu mempunyai makna ganda. Menurut satu pendapat, makna al-ka'ab itu adalah sepasang tulang yang ada di tempat tali terompah di atas punggung kaki. Nah, sementara menurut pendapat lain, makna al-ka'ab ialah sepasang tulang yang menonjol pada sebab betis. Dan menurut saya dalam hal ini Imam Ibn Rushd, jika yang dimaksud dengan al-ka'ab seperti pendapat pertama, maka jelas tidak ada perbedaan pendapat bahwa sepasang mata kaki adalah termasuk wajib dibasuh, karena ia merupakan bagian dari kaki. Nah, oleh karena itu, para ulama membuat ketentuan, jika batas yang ditetapkan termasuk bagian dari sesuatu yang dibatasi, maka ujung batas itu termasuk dalam sesuatu yang dibatasi. Begitu pula sebaliknya, contohnya seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, maka sempurnakan puasa sampai malam. Wallahu a'lam bishawab.